Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi برنامج تعليمي اللغة العربية تحت رعاية مركز تطوير اللغات جامعة سurakarta الإسلامية الحكومية مع أنا محمد الخالص. والآن نأتي إلى الدرس الخامس. قبل ذلك في الأسبوع الماضي لقد تحدثنا وبحثنا عما يتعلق ب الفعل وفاعل وعن موضوع القراءة. والآن في هذه الفرصة الثمينة نريد أن نبحث ونتحدث عن المفعول به، وقبل ذلك طبعا نتحدث ونبحث عن القراءة أولا. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang qiraah, bacaan, seputar bacaan, dan materi kaidahnya atau qaidnya adalah fi'il dan fa'il. Sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan urutan yang sama juga, yaitu qiraah diawali dengan bacaan, kemudian latihan isi bacaan tersebut. Kemudian setelah itu kita akan menjelaskan materi terkait dengan maf'ul bih. Langsung saja kita jelaskan materi tentang qiraah, yaitu ad-dars al-khamis. Bacaan ini isinya merupakan sebuah narasi dari seorang tokoh, yaitu profil tokoh itu ya, tokoh yang memang berjasa untuk Islam. Langsung saja kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kana Khalid bin Walid qaidan syuja'an fil jahiliyah wal Islam. Jadi profil atau tokoh yang akan kita bahas adalah Khalid bin Walid. Karena itu artinya dahulu. Khalid bin Walid merupakan seorang panglima syuja'an yang pemberani fil jahiliyati pada masa jahiliyah wal Islam dan Islam. Fafil jahiliyati dan pada masa jahiliyah asbaha min kibari quwwati Quraisy. Dia merupakan salah satu pimpinan atau salah satu panglima besar Quraisy ya. Wa huwa lam yablugh al-20 min umrih. Dan saat itu dia belum mencapai, lam yablugh itu belum mencapai ya. Dan dia saat itu belum mencapai 20 tahun. Ya. 20 ini al-20 min umrih itu 20 tahun itu ya. Amma fil Islam, adapun saat di Islam, faqad kana min a'dhami quwwatil muslimin, merupakan kuat, merupakan panglima paling agung, panglima muslim yang paling mulia, yang paling besar. Nah, ketika beliau atau Khalid bin Walid itu terkenal jadi panglima yang paling besar Islam itu ya. Wulida Khalid qabla al-Islam binahwi 8 sanamat. Wulida Khalid qabla al-Islam. Jadi Khalid itu lahir, wulida itu lahir atau dilahirkan ya. Khalid dilahirkan sebelum Islam binahwi 8 sanawat, sekitar 8 tahun ya. Jadi sebelum Islam 8 tahun ya. Jadi sebelum ada Islam 8 tahun sebelumnya itu Khalid bin Walid lahir gitu ya. Wa indama hajarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati dhahaba ilaihi Khalid wa ala islamahu. Dan ketika Nabi berhijrah atau pergi itu ya, melakukan perjalanan atau berpindah Waalaikumsalam ilal Madinah, ke Madinah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, dhahaba ilaihi Khalid wa a'lana islamahu. Khalid pergi kepada Nabi Muhammad SAW, mendatangi Muhammad SAW, wa a'lana islamahu, dan dia mengumumkan atau memberitahukan perihal keislamannya. Atau dia menginginkan memberikan keinginannya, mengungkapkan keinginannya untuk masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian Nabi SAW berkata, Alhamdulillahilladzi hadaka. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadamu. Faqad kuntu ara laka aqlan. Saya melihatmu itu orang yang pintar, orang yang cerdas. Aqlan. Rajautu alla yuslimaka illa ila khairin. Saya berharap kamu dapat tidak melakukan sesuatu kecuali untuk kebaikan. Jadi saya berharap yang kamu lakukan itu adalah untuk kebaikan, gitu ya. Kalimat ini ya. Wa qad da'a lahu an-nabiyyu bil maghfirati minallah. Dan Nabi mendoakan Khalid bin Walid agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Syahida Khalid fatha Makkah wa qama bi hadam akbar sunamin fiha kana ya'budul kufar, ya. Syahida Khalid fatha Makkah. Jadi Khalid ini menyaksikan pembebasan kota Makkah atau penaklukan kota Makkah. Wa qama bi hadam akbar sunamin, dan dia menghancurkan berhala terbesar di Makkah yang disembah oleh orang-orang kafir, gitu ya. Yang disembah oleh orang-orang kafir. Laqaba Rasulullah SAW Khalidan bisayfillahil maslul. Jadi Rasulullah SAW memberi julukan, laqaba itu memberi julukan kepada Khalid. Jadi Rasul memberikan julukan kepada Khalid dengan sayfullahil maslul. Jadi pedang Allah yang terhunus. Wa kana dzalika fi ikhdal ghazwat allati kanat bainal muslimin war Rum, ghazwat Mu'tah. Jadi nama itu diberikan karena salah satu perang yang terjadi antara orang Islam dengan Roma. Jadi Rasulullah SAW memberikan gelar atau julukan kepada Khalid dengan Sayfullahil Maslul itu saat Khalid bin Walid itu mengikuti peperangan, salah satu peperangan antara orang Islam dengan Roma yang disebut atau yang dinamakan perang tersebut dengan nama Ghazwatul Mu'tah, perang Mu'tah, gitu ya. Oke. Kana jaisul muslimin fi tilkal ghazwah 3000 rajulin wa kanat jaisur Rum nahwa 200,000 rajulin. Jadi tentara umat Islam pada perang tersebut itu sekitar 3.000. Jadi pada perang Mu'tah itu tentara umat Islam itu sekitar 3.000 laki-laki, sedangkan tentara atau prajurit dari Roma itu sekitar 200.000. Perbandingannya 3.000 banding 200.000, 3 banding 200. Kalau dibagi lagi 200 ini berarti menjadi sekitar 60, ya, 1 banding 60 gitu ya. Waqat ustusyhida fi tilkal ghazwati al-qaid al-awwal. Jadi pada perang tersebut ada yang mati syahid, gitu ya. Ada yang meninggal, di antaranya yaitu panglima pertama al-qaid al-awwal Zaid bin Harisah. Jadi yang meninggal, yang mati syahid pada perang tersebut, pada Ghazwatul Mu'tah, pada perang Mu'tah, yaitu al-qaid al-awwal, yaitu panglima pertama, yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian sumastusyhida ba'dahu al-qaid asani. Jadi panglima pertama yang meninggal itu adalah Zaid bin Harisah. Kemudian panglima kedua yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Sumastusyhida ba'dahu al-qaid asani. Kemudian yang meninggal setelahnya, yang wafat setelahnya adalah qaid asalis yang bernama Abdullah. Qaid asalis di sini ada panglima ketiga yaitu Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah. Jadi ada 3 yang meninggal atau 3 yang wafat pada saat perang ini ya. Pimpinannya ya, ada panglimanya. Fatawalla al-qiyadata Khalid bin Walid wa qad kasra fi tilkal ma'rakati nahwa 7 suyufin. Fatawalla al-qiyadah. Khalid bin Walid mengambil alih kepemimpinan. Jadi setelah ada 3 yang meninggal, kemudian Khalid bin Walid itu mengambil kepemimpinan, tongkat kepemimpinan.
Waqad kasara, dan dia telah menghancurkan, merusak, watil kasar fitil kal ma'rufah, dan dia telah merusak pada perang tersebut sekitar 7 pedang. 7 pedang ya. Fakhafa, jadi 7 pedang dirusak. Fakhafa ar-Rum, orang-orang Roma takut, wa harbal katsiruna minhum, dan banyak dari mereka itu kabur. Haruba itu kabur atau pergi. Wastata'a Khalid bidzalika ayyun fida jaishal muslimin wa ayyuhaqqal nasra. Wastata'a Khalid bidzalik, Khalid dapat menyelamatkan prajurit Islam dan merealisasikan kemenangan dan memperoleh kemenangan itu ya. Oke, lanjut. Lamma tawalla Abu Bakrin As-Siddiq al-khilafah ja'ala Khalidan wahidan min akbari quwwatihi wa qad wajjahahu ila harbil murtadin. Jadi lamma tawalla, ketika Abu Bakar As-Siddiq itu menduduki kekuasaan atau memimpin sebagai khalifah, menguasai khilafah, khalifah ini ya. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, jadi pemimpin, ja'al Khalidan, dia menjadikan Khalid wahid dan min akbari quwwati, salah satu panglima terbesar dalam kepemimpinannya. Waqad wajjahu ila harbil murtadin, dan dia menghadapi atau diberikan tugas untuk memerangi orang-orang murtad. Misli seperti Musailamah al-Kadzab, fantasara alaihim wa raja'a aktsaruhum ila Islam. Dia atau beliau Khalid bin Walid itu memenangi peperangan, wa raja'a aktsaruhum ila Islam, dan mayoritas mereka kembali lagi ke Islam. Summa wajjahu ila fathil Iraq, kemudian dia juga diberikan tugas untuk menaklukkan Irak. Fahaqqaqan nasra, maka dia menang. Jadi ketika melawan Irak, beliau memenangkan pertempuran. Lijalsil muslimin kadzalik, begitu juga dengan menyelamatkan orang Islam. Syaraka Khalid fi katsirin minal ma'arik wa mata ala firashihi. Syaraka Khalid banyak mengikuti, ini banyak ya, fi katsirin itu banyak. Khalid banyak mengikuti peperangan, wa mata ala firash, dan meninggal di atas ranjangnya. Jadi meninggalnya itu di atas kasur. Padahal banyak sekali peperangan yang telah diikuti oleh Khalid, tapi meninggalnya itu tidak di peperangan, tapi di atas kasur. Walamma mata, dan ketika meninggal, wafat, kana fi jismihi aqdaru min sab'ina ta'nah. Dan ketika meninggal, di tubuhnya itu terdapat lebih dari ya, sab'ina ta'nah, 70 tusukan. Jadi lebih dari 70 tusukan. Lam takun bainaha ta'natun wahidah fi dhuhri, dan tidak ada satupun tusukan itu berada di dadanya. Jadi ada 70 tusukan tapi di dadanya itu tidak ada. Ya. Seperti itu bacaan yang ada. Nanti silahkan seperti biasa kerjakan tadrib, latihan di bawahnya ya. Jadi nomor pertama ini nggak usah dijawab, terus kemudian nomor 10 tidak usah dijawab. Jadi nomor 1 dan 10. Nomor 2 itu pertanyaan tentang apa? Tentang ide pokok pada paragraf 4. Kemudian nomor 3, minul faqrat tsani arif anna Khalid bin Walid. Jadi ini nomor 3 ini meminta kita atau meminta kalian untuk sebenarnya informasi yang terdapat dalam paragraf 2 itu apa itu ya, di nomor 3 itu. Kemudian nomor 4, kam ta'natan fi jismi Khalid lam tufya ala firasih, secara sendiri. Nomor 5 ini kemudian al-faqrah rafi'atu ila, ini mencari domir hu pada kata ba'dahu, summa istiya ba'dahu al-qaid al-thalith, ini merujuk kemana. Nomor 6 juga seperti itu sama. Nomor 7, mata wulida Khalid bin Walid, ya dicari nanti sampai akhirnya. Oke, sekarang langsung ke materi tarkib. Tarkib kita yang kita bahas adalah maf'ul bih. Maf'ul bih ini sebenarnya ada kaitan dengan fa'il dan maf'ul. Fi'il dan fa'il. Jadi susunan dalam jumlah fi'il itu adalah fi'il dan fa'il. Kemudian kalau fi'ilnya itu berupa fi'il muta'addi ya, atau yang membutuhkan objek, maka harus ada maf'ulun bihnya, objeknya. Maf'ul bih itu apa toh? Isim yang dibaca nasab
sebagai objek dari sebuah pekerjaan. Misalkan ini ada beberapa yang bergaris bawah ya. Akmala Ahmadu al-madrasata tsanawiyata. Ahmad telah menyelesaikan sekolah tingkat madrasah aliyah. Kataba Ahmadu ar-risalata. Berarti di sini ada akmala. Akmala itu menyelesaikan. Menyelesaikannya berarti ada yang diselesaikan. Yang diselesaikan apa? Sekolah. Terus kataba itu artinya menulis. Berarti ada yang ditulis. Kataba Ahmadu ar-risalata. Yang ditulis apa? Ar-risalata, surat. Terus lanjut. Nomor 3, u'atis sholawati fi baitillahil haram. Jadi saya melakukan sholat di rumah Allah. Jadi sholawati ini merupakan objek dari kata u'adi. Kenapa kok baca kasroh? Karena ini jamak ya. Jamak taksir, jamak muannas salim yang menunjukkan arti perempuan. Sedangkan jamak yang menunjukkan ketika maksub maka ditandai dengan harokat kasroh ini. Maka sholawati bukan sholawata ya. Tidak ada kata sholawata nanti. Yakdi Ahmadu al-aida fi al-masjidil haram. Jadi Ahmad mengisi Idul Fitri atau hari raya di Masjidil Haram. Dia menyelesaikan, mengisi waktu atau merayakan Idul Fitri atau Idul di Masjidil Haram. Nah, di sini bisa dilihat kata yang bergaris bawah pada contoh di atas adalah maf'ul bi. Ini maf'ul bi ya, objek semuanya. Yakdi mengisi, ada yang diisi, menyelesaikan, ada yang diselesaikan. Mu'addi melakukan, ada yang dilakukan. Ya. Dia melakukan sholat, berarti ada yang dilakukan apa? Sholat, gitu ya. Oke, terus sekarang penjelasan di bawahnya. Ada beberapa bentuk maf'ul bi, gitu ya. Di antaranya adalah maf'ul bi berbentuk mufrad. Isim mufrad itu tunggal ya. Tunggal itu berarti maknanya satu. Contoh, yudzakiru Muhammad ad-darsa. Muhammad mengingat satu pelajaran. Ya. Ad-darsa ini satu gitu ya. Isim mufrad makanya namanya. Maka tandanya adalah harakat terakhir fathah. Itu kalau untuk tunggal. Yaqra'u Muhammadan al-Qur'ana. Muhammad membaca Al-Qur'an. Nah, penanda dari manful bih itu adalah fathah di akhir nun. Terus lanjut. Taqra'u at-talibatu al-jaridata. Coba lihat. Di sini al-jaridata masih sama, yaitu berharokat fathah karena ini isim mufrad. Tahmilu Fatimah al-qalama, ini sama juga. Ini bisa dicontohkan dari beberapa contoh di atas dapat kita sebut bahwa isim mufrad kata tunggal yang berkenan sebagai maf'ul bih, huruf akhirnya berharokat fathah. Ini dari contoh-contoh yang bergaris bawah bahwa berharokat fathah. Kalau dia isim mufrad nanti beda dengan jamak muannas salim, jamak taksir. Ya. Ini sekarang jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan secara tata perubahannya itu ya. Contoh, ya yu'allimu al-ustada at-tulaba. Ini at-tulab itu dari kata talibun, at-tulaba. Kemudian yaftahu Ahmad al-buaba. Jadi kalau itu kok masih jamak taksir, maka nanti diakhiri juga dengan fathah. Kesimpulannya hampir mirip dengan nomor pertama. Sekarang jamak muannas salim. Tashtari at-talibatu al-majallati. Nah, ini namanya jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu adalah jamak yang mengindikasikan itu makna perempuan yang dengan menambahkan alif dan ta di akhir, tak maftuhah ya. Jadi kalau maf'ul bih itu berupa maf'ul bih itu berupa isim atau jamak muannas salim, maka harokat terakhirnya adalah kasroh. Ini kasroh itu ya. Siswi-siswi tersebut membeli majalah-majalah, banyak majalah. Yaksilu Ahmad as-sayyarat. Ahmad mencuci banyak mobil, sayyarot karena ya. Sayyaroti bukan sayyarota. Salah kalau sayyarota. Sayyaroti. Yajma'u tullabu al-qurrasati. Ya. Para siswa mengumpulkan buku tulis. Oke, lanjut. Sekarang musanna setelah ada jamak muannas salim yang di sana ternyata berubah ketika jadi objek itu berubah menjadi kasroh bukan fathah lagi. Sekarang isim musanna yang menunjukkan arti makna dua. Nah, biasanya musanna ini ditambah alif dan nun. Nah, bagaimana perubahannya? Berubah tidak antara ketika yang biasa dan yang ada di dalam aplikasi. Coba sekarang lihat. Yahmilu at-tilmidu al-kitabaini. Jadi para siswa tersebut itu membawa dua buku al-kitabaini. Nah, asalnya apa? Al-kitabani, alif dan nun. Ingat, musanna itu cara menambahkan dalam bentuk musanna yaitu adalah dengan alif dan nun. Al-kitabani karena dia menjadi objek dari at-tilmid,
maka al-kitabaini ya. Jadinya ya nun bukan alif nun lagi. Yang tadiru atulab, jadi para siswa menunggu al-hadiro ini, dua yang hadir itu. Terus taqra'ul madrasatu al-maqalataini, jadi sekolah itu mudarrisah, guru tersebut membacakan dua artikel, dua tulisan gitu ya. Ya Hasan al-kitabaini, Hasan membaca dua buku. Oke, dari beberapa contoh itu bisa bahwa dalam kategori isim musanna yang berubah sebagai maf'ul bih mengalami perubahan huruf yang mulanya alif dan nun menjadi ya dan nun gitu ya. Perubahannya tadi ya seperti yang saya bilang tadi. Terus selanjutnya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu menunjukkan laki-laki. Ini sebenarnya sandingannya jamak muannats salim. Kalau muannats salim itu perempuan, kalau ini laki-laki gitu ya. Sekarang perubahannya di mana? Nah, kalau kita dalam bahasa Arab itu ada namanya marfu, jadi posisi kita subjek atau ketika predikat. Jadinya ini ada al-muslimuna, maka di sini ketika dia menjadi objek harusnya adalah perubahannya adalah ya nun bukan wawu nun. Jadi yang tadirutul labu al-hadirina, jadi una jadi ina. Yal hasan al-muslimin asnat tariq ila masjid. Oke, lanjut. Sekarang ini ada tabel, nanti bisa dibaca ya. Tabel ini kaitannya dengan perubahan bagaimana mufrad, bagaimana musanna, bagaimana jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, taksir itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini nanti seperti biasa silahkan kerjakan takmilul jumlah dan tahlilul akhta. Nomor 1 gimana? Nomor 1 coba. Katabat Salma titik-titik di walidayha. Ya ditulis apa? Salma menulis. Berarti surat. Surat itu harusnya diakhiri dengan fathah karena sudah menjadi objek, yaitu maf'ulun bih gitu ya. Oke, itu contoh untuk yang takmilul jumlah. Sekarang tahlilul akhta. Untuk tahlilul akhta silahkan dilihat contoh nomor 1. Syahida Khalidun fathu Makkah wa qam bihadami akbar as-sanamin fiha. Coba dilihat mana objeknya? Objeknya adalah fathun, itu menaklukkan. Khalid menyaksikan penaklukan itu ya. Makanya di sini yang tepat adalah fathah. Seperti itu ya. Oke. Jadi yang salah adalah ba, ini nomor berapa 1 ini. Oke, lanjut. Sudah habis. Begitu saja yang kita sampaikan. Silahkan teman-teman semua nanti bisa mempelajari kontennya dan ingat tetap belajar, kemudian nanti semoga segera mendapatkan nilai yang terbaik atau mendapatkan hal yang terbaik dari kuliah ini. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.